Beberapa waktu lalu, terjadi kecelakaan bus yang membawa rombongan study tour SMK Lingga Kencana Depok. 11 orang tewas dalam peristiwa naas tersebut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa study tour sudah dilarang sejak tahun 2020. Sementara itu, para pelaku Biro Pariwisata mengatakan larangan tersebut perlu dikaji kembali. Usai terjadi kecelakaan maut saat study tour, larangan zero pungutan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali dibicarakan. Pemilik Biro Pariwisata Ken Jaya Group, Didik T. Atmaja, mengatakan bahwa larangan tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2020. Namun, larangan tersebut perlu dikaji ulang. Alasannya, di sisi lain, pemerintah juga memiliki program mendorong sektor pariwisata. Sehingga perlu ada pembicaraan lebih lanjut dengan keputusan yang lebih tepat. Didik menambahkan, imbas dari larangan study tour membuat sejumlah biro pariwisata dengan segmentasi pelajar berpotensi mengalami kerugian. Hal itu karena mereka akan menunda atau bahkan membatalkan keberangkatan study tour yang sudah direncanakan. Kalau dari biro perjalanan itu pasti akan memberikan spek. Misalnya kita akan berangkat wisata ke Jakarta, misalnya dari study tour ke Jakarta Bandung, kita akan menggunakan bus keluaran tahun 2000, ya 3 tahun terakhir lah ya, paling enggak kita 2002, 2003, 2004, kira-kira antara berkisar atau sampai tahun antara tahun 2020 sampai 2025 kita sampaikan itu. Kemudian termasuk fasilitas yang ada di bis, seatnya berapa, kemudian apakah ada selimut, ada bantalnya, demi kenyamanan penumpang itu pasti ada. Kemudian dari pihak biro perjalanan termasuk kita bagaimana menjamu tamu, meskipun dia siswa, dia ada makan berapa kali, kemudian ada tiket wisata, kemudian ada fasilitas yang lain, termasuk barangkali ada kaosnya misalnya. Semuanya sudah kita sampaikan. Kami rasa, tapi untuk menyampaikan itu memang kami kepada panitia sekolah gitu kan, biasanya begitu. Baru kemudian panitia sekolah yang akan menyampaikan kepada orang tua murid gitu. Iya, saya rasa itu kurang bijak ya, atau mungkin tidak bijak dikeluarkan untuk saat ini ya, karena di satu sisi pemerintah itu juga sedang mendorong pertumbuhan pariwisata yang ada di Indonesia secara nasional. Misalnya Kemenparekraf, Kementerian itu Pak Sandiaga Uno juga mendorong bagaimana sektor wisata itu bisa tumbuh di Indonesia. Menurut Didik, daripada menerapkan larangan study tour, ada beberapa hal yang perlu dibenahi kembali dalam teknis pelaksanaannya. Di antaranya, sistem pengawasan, seperti dugaan pungli, sehingga perlu dilakukan sistem pengawasan. Selain itu, dalam hal perizinan, hal itu perlu dilakukan sebelum perencanaan melakukan study tour. Selain itu, perlu dilakukan cek berkala alat transportasi yang akan digunakan. Misalnya, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Serta, hal yang perlu diperhatikan kembali yakni praktek suap dalam pelaksanaan study tour, sehingga dapat meminimalisir kejadian-kejadian seperti penggunaan kendaraan bekas demi menekan biaya dan memperoleh keuntungan oleh pihak tertentu. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.